Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelas ataupun suasana kelompok yang nantinya bertujuan untuk membantu permasalahan siswa dan juga membantu dalam mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu ingin mengenal kalian satu persatu. Coba kalian sebutkan cukup nama dan juga asal daerah kalian. Mulai dari Mbak Putri. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Sekar Purnaning Tias, asal dari Serang, Banten, Bu. Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya Mbak Resi. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Resi Restiani, asal saya dari Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih Mbak Resi. Selanjutnya Mas Lutfi. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfi Haiji, asalnya dari Purwakarta. Terima kasih. Terakhir Mbak Milenia. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Melania Rafiani. Saya berasal dari Purbalingga. Terima kasih. Terima kasih. Di sini teman-teman sudah saling mengenal ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sebelum kita memasuki materi. Pada kegiatan bimbingan klasikal ini ada beberapa tahapan, yaitu ada tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan yang terakhir tahap penutup. Dan untuk memulai tahap pendahuluan, di sini ada beberapa norma yang harus kita sepakati bersama. Di antaranya yang pertama, kalian dianjurkan untuk on cam apabila tidak terkendala sinyal. Yang kedua, jika nanti teman-teman ingin menyatakan pendapat, teman-teman nanti bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Kemudian apabila ingin izin ke belakang, silakan izin melalui kolom chat. Dan kegiatan yang akan kita lakukan, materi yang akan dibahas yaitu mengenai PHBS selama pandemi. Jadi, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita lakukan, harus kita jalankan di masa pandemi ini. Yang tujuannya nanti teman-teman menjadi tahu bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan kita, cara kita untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari COVID-19, PHBS, peserta didik juga mampu dalam memaksimalkan manfaat dari PHBS, peserta didik juga mampu memproyeksikan gambaran perilaku PHBS, serta mampu untuk menampilkan perilaku PHBS selama pandemi. Dan nanti teman-teman diharapkan untuk aktif dalam menyatakan pendapat dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan sebelumnya, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Mbak Resi. Kira-kira menurut Mbak Resi ini PHBS yang selama ini sudah Mbak Resi lakukan itu apa saja? Selama pandemi COVID apa gimana, Bu? Ya, selama pandemi COVID. Oke. Tentunya apa yang sudah saya lakukan yaitu tetap menjaga jarak dengan teman-teman ketika saya berkumpul di luar, atau enggak saya sudah memakan makanan yang sehat
lalu apa? Lalu berolahraga secara teratur seperti itu. Ya, bagus. Makan makanan sehat, berolahraga secara teratur. Dan PHBS ini harus kita lakukan karena memang dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, bahaya dari COVID-19 ini terus-menerus meningkat dan angka kematian pun masih banyak, serta banyak pula masyarakat yang memang belum sadar akan PHBS yang harus dilakukan. Dan sebelumnya, Ibu ingin menayangkan sebuah video terlebih dahulu supaya teman-teman tahu bagaimana awal mula dari COVID-19 ini ada di Indonesia atau ada menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di era seperti ini, kenapa sih kita itu harus mematuhi protokol kesehatan? Ya, tentu saja untuk bisa terhindar dari segala penyakit, terutama coronavirus. Awal datangnya virus ini yaitu Cina, yang kemudian karena adanya suatu mobilitas orang-orang yang keluar daerah bahkan keluar negeri, menyebabkan penyakit ini cepat menyebar ke penjuru dunia. Teman-teman lihat di video bahwa coronavirus ini merupakan virus yang menyerang ke saluran pernafasan. Dan apa sih yang harus dilakukan begitu ya? Yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan PHBS. Karena pandemi ini dapat menjadikan semua orang untuk selalu stay at home agar tidak terjangkit nantinya. Ada beberapa cara ya nanti yang akan ditempuh dalam PHBS. Yang pertama, menghindari risiko penularan, menjaga kesehatan jasmani dan menjaga kesehatan mental. Bagaimana untuk menghindari risiko penularan? Yang pertama, tunda untuk keluar rumah, selalu berada di rumah jika tidak ada keperluan, tidak untuk berjabat tangan, dan selalu menggunakan masker. Kemudian lalu menjaga kesehatan jasmani dengan makan makanan bergizi, selalu berolahraga seperti bisa lari, push up ataupun olahraga lainnya, rajin minum air putih. Nah, air putih itu penting ya. Dan terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Di situ ada banyak caranya. Yang terpenting adalah harus berpikiran positif. Dari video tersebut, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman, mungkin dari Mbak Putri, apa yang Mbak Putri dapatkan dengan video tadi? Baik Bu, dari video itu kita bisa lihat proses penyebaran virus corona dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi dengan kita menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat, kita akan terjaga dari penyebaran virus corona itu sendiri, Bu. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kita juga dapat terhindar dari virus tersebut.
sekarang kita masuk ke dalam tahapan inti. Ibu akan men-sharekan PowerPoint. Sudah terlihat nggih? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Jadi, coronavirus atau COVID-19 ini adalah virus penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, di mana pada jenis virus tersebut penyebaran utamanya itu adalah melalui kontak jarak dekat dan juga melalui jalur pernapasan ataupun dari tadi seperti yang video tadi, yaitu percikan dari batuk atau nafas dari orang lain. Dan perilaku hidup bersih saat itu sendiri adalah sebuah perwujudan yang harus kita lakukan dalam budaya perorangan, di mana tujuannya itu nanti untuk meningkatkan, untuk memelihara, serta melindungi kesehatan kita, baik secara fisik, baik secara mental, spiritual, maupun sosial. Dan apakah PHBS itu penting? Coba dari Mas Lutfi. Bagaimana tanggapan dari Mas Lutfi, apakah PHBS itu penting? Menurut saya PHBS itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan Mohon maaf Mas Lutfi, suaranya tidak terdengar. sebentar. Apakah sudah terdengar? Sudah. Silakan Mas Lutfi. Menurut saya PHBS itu penting. Kenapa? Karena pada saat ini kan pencemaran penyebaran virus COVID-19 itu sangat masif ya, sangat mudah dijumpai karena masyarakat sering kali berkumpul karena memang kehidupannya mungkin karena di pasar dan sebagainya. Karena itu perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Memang PHBS itu sangat penting dan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, karena PHBS ini adalah langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi ketika masyarakat sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat, maka masyarakat akan melakukan ataupun menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatannya baik secara fisik, mental maupun spiritual, sehingga masyarakat akan terhindar tidak hanya dari virus corona, tetapi terhindar dari segala macam penyakit yang mungkin dapat menyerang, dapat menjangkit. Dan gambaran dari PHBS itu sendiri, yang pertama adalah mandi. Memang sebelum adanya pandemi, kita mandi itu sekali 2 hari ya. Jadi setelah pandemi, kita memang dianjurkan ketika kita habis keluar rumah, maka ketika kita masuk rumah kembali, kita dianjurkan untuk bersih diri. Mungkin dengan cara mandi. Yang kedua, mencuci rambut. Dan mencuci rambut ini memang bagian dari mandi yang kita lakukan. Yang ketiga adalah membersihkan hidung. Nah, membersihkan hidung ini rutin kita lakukan, dan ketika kita berwudu juga kita membersihkan hidung kita menggunakan air. Yang keempat adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini memang merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kuman-kuman yang ada itu berasal dari tangan. Jadi ketika tangan memegang makanan, memegang benda-benda, nanti maka kita harus mencuci tangan kita supaya
kita bersih dari kuman. Yang kelima adalah memakai kuku, dan kuku sendiri itu merupakan sarang dari kuman itu sendiri. Yang keenam, menggunakan alas kaki. Jadi ketika kita keluar dari rumah, ya kita harus menggunakan alas kaki gitu, tidak boleh nyeker. Yang ketujuh adalah makanan bergizi. Jadi kita harus selalu meningkatkan stamina kita dengan cara makan makanan bergizi. Dengan makan makanan bergizi, kita akan tubuh kita akan sehat, dan juga pikiran kita pun tentu akan akan positif gitu, karena kita tidak terpengaruh, dan juga fisik kita sehat sehingga pikiran kita pun juga sehat. Yang kedelapan adalah kebersihan pakaian. Tadi ketika kita keluar rumah, ketika kita kembali masuk ke rumah, maka kita harus menjaga kebersihan pakaian atau mengganti baju istilahnya ya. Dan materi yang kedua adalah implementasi PHBS selama pandemi. Mungkin dari Mbak Putri, Ibu ingin tahu kira-kira PHBS yang dilakukan Mbak Putri selama di rumah bagaimana? Olahraga secara rutin, Bu, biar badan sehat, seger terus kalau habis dari luar rumah, masuk rumah langsung cuci tangan, cuci kaki, gitu. Terus makan makanan yang bergizi dan makan buah-buahan gitu, Bu. Kalau dari saya. Ya, kita harus olahraga rutin, dan juga makan makanan bergizi tadi, dengan salah satunya yaitu makan buah. Dan implementasi PHBS selama pandemi, benar tadi yang dikatakan oleh Mbak Putri, menjadi beberapa hal yang harus dilakukan. Dan untuk mengurangi resiko kita tertular dari virus COVID-19 ini adalah yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan ini memang sebelum kita pandemi itu kita harus cuci tangan, tapi ketika pandemi rutinitasnya itu semakin diperketat atau semakin sering kita dalam mencuci tangan. Dan ketika kita setelah kita mencuci tangan, kita juga menggunakan cairan pembersih atau hand sanitizer. Yang kedua itu tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin, atau gunakan tisu. Jadi ketika kita batuk harus ditutup gitu. Jangan kita batuk, air liurnya kan nanti takutnya menciprat kemana-mana, dan kita tidak tahu kan kita menjadi orang yang tanpa gejala, dan juga kita juga tidak tahu apakah diri kita memang benar-benar sehat, dan semua orang juga mempunyai resiko penularan. Dan juga jaga kebersihan pakaian, menjaga kondisi tubuh tadi dengan berolahraga, memakan makanan gizi, dan juga menjaga kebersihan badan dengan rutin mandi. Dan mengurangi kontak langsung. Kenapa sih kita harus mengurangi kontak langsung? Karena virus COVID-19 ini ditularkan dengan kontak secara langsung atau dengan benda-benda yang habis dipegang oleh penderita. Dan cara kita menguranginya bagaimana? Yang pertama adalah menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak kurang lebih 2 meter. Yang kedua, hindari menyentuh wajah karena tangan kita belum tentu bersih dari kuman. Yang ketiga, bersihkan benda ataupun alat-alat yang sering digunakan. Bisa dengan tadi cairan seperti hand sanitizer atau antiseptik. Dan kita juga diperbolehkan atau sangat dianjurkan untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Karena takutnya orang yang kita jabat tangan atau diri kita sendiri mempunyai resiko penularan COVID-19. Yang kelima, dianjurkan untuk tidak pergi ke sarana kesehatan apabila tidak diperlukan. Jadi kita pergi ke sarana kesehatan apabila kita sedang sakit. Dan orang-orang yang berisiko tinggi seperti lansia itu sangat dianjurkan dan sebaiknya tetap berada di rumah. Dan materi yang terakhir adalah menjaga kesehatan fisik dan mental kita.
bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita? Yang pertama, menjaga asupan makanan gizi seimbang. Jadi yang kita makan harus 4 sehat 5 sempurna. Kita harus sering mengkonsumsi sayur, minum air putih dan juga buah-buahan. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tentu kita harus istirahat yang cukup. Yang keempat, tidak makan menggunakan tangan karena dikhawatirkan jika kita makan menggunakan tangan, kuman dari tangan kita juga masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, mengelola stres. Dan lima hal tersebut itu memang sangat penting harus dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut kesehatan fisik kita dan mental kita akan selalu terjaga. Ketika kesehatan mental kita terjaga, maka pasti kesehatan kita juga terjaga. Dan itu merupakan materi terakhir sebelum kita memasuki tahap akhir, tahap pengakhiran. Ibu ada games tebak kata melalui gambar. Jadi bisa dilihat ya. Contohnya, misalnya ini kan gambar cinta ya. Cinta ditambah i jadinya cintai. Terus diri diganti u-nya diganti jadinya diri, terus tambahmu, dirimu. Terus ini artinya kayak lawan kata gitu. Jadi lawan katanya bersama adalah sendiri. Jadi cintai dirimu sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Coba, ada yang ingin mencoba? Atau mungkin Mbak Eci, Mbak Resi? Oke. Itu tuh yang pertama, yaitu jangan jangan itu apa sih? Oh, merepot, merepotkan orang lain. Bagus. Betul tidak ya? Ya, jangan merepotkan orang lain. Orang lain. Oke, 100 buat Mbak Eci. Coba ada yang ingin mencoba? Dari Mas Lutfi mungkin? Oh, ini udah ada jawabannya. Coba Mas Lutfi mau mencoba? Saya pas, Bu. Pas ya. Yang lain. Mbak Putri. Bentar, Bu. Makalah jadi masalah. Tadi itu apa ya? Masalah. Ini udah betul masalah. Kemana? Urutannya ke atas mati itu. Masalah di pas, Bu. Ini betul ya, masalah di. Lawan katanya mati apa? Hidup. Dihadapi, Bu. Dihadapi itu ini jangan tuh ini pada nggak kelihatan ya. Nah, masalah dihadapi bukan, ini kan I-nya nggak ada toh, bukan Ya. Tapi. Oh iya. Nah, oke. Jadi itu hanya sebuah ice breaking supaya teman-teman itu tidak capek atau tidak jenuh. Nah, sebelum
kita mengakhiri, coba Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan pada malam hari ini. Dari Mbak Okta. Iya Bu, maaf ya Bu, tadi keluar masuk karena sinyal. Ya, Mbak Okta siapa? Silakan. Tadi kesimpulan ya Bu. Iya. Kesimpulan yang saya peroleh bahwasanya PHBS itu sangat pun tidak saat pandemi juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kan karena PHBS itu kan kesadaran diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi juga ya, Ibu juga menjelaskan tentang ada manfaat PHBS, lalu implementasi PHBS dalam kehidupan sehari-hari, dan tersebut bisa menambah wawasan saya mengenai tentang pola hidup sehat, dan saya juga ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Terima kasih. Mbak Okta. Ya, jadi PHBS ini tidak hanya dilakukan ketika pandemi saja, tapi nanti setelah pandemi juga sudah selesai, kita juga harus selalu istiqomah dalam melakukan PHBS tersebut. Gitu. Selanjutnya, Ibu ingin tahu nih, bagaimana sih kesan-pesan kalian ada kegiatan malam hari ini dari Mas Lutfi? Kesan dari saya, pertemuan saat ini menyenangkan, ada hiburannya, tebak-tebakan kayak gitu. Selain itu juga ada manfaatnya mengenai PHBS tadi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi Ibu berharap teman-teman semua bisa selalu mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan PHBS, tidak hanya nanti setelah ketika pandemi saja, namun setelahnya juga harus selalu dilaksanakan, harus rutin, dan sebelum kegiatan diakhiri, Ibu ada tugas untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah teman-teman menuliskan kegiatan teman-teman setiap hari yang menurut kalian menarik. Mungkin dengan selalu cuci tangan itu menjadi sesuatu hal yang menarik, karena memang mungkin sebelumnya cuci tangannya jarang, hanya ketika ingin makan saja. Tetapi kalau sekarang harus selalu rutin cuci tangan. Dan kedua yaitu kebiasaan apa saja sih yang sebelumnya tidak pernah teman-teman lakukan, namun ketika pandemi ini harus dilakukan. Mungkin contohnya tadi seperti Bapak Put, sebelumnya tidak pernah olahraga, tapi sekarang rajin olahraga dan juga makan buah. Yang ketiga, kalian membuat video singkat mengenai tata cara menjaga kesehatan yang baik selama pandemi, dan juga bisa videonya bisa merupakan poin dari poin yang pertama dan juga kedua. Kemudian nanti videonya diupload ke sosial media kalian, bisa ke Instagram ataupun nanti ke YouTube. Kemudian nanti link videonya nanti dikirimkan ke Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nanti Google Formnya akan Ibu share di grup kelas. Dan untuk kegiatan selanjutnya yang akan kita pelajari bersama, yaitu kita akan melanjutkan materi tadi mengenai PHBS selama pandemi dengan kita melihat video dari teman-teman, kemudian masing-masing dari kalian memberikan tanggapan terhadap video tersebut, kemudian kita
pelajari bersama, kita bahas bersama apa saja yang sekiranya harus dilakukan oleh teman tersebut yang mungkin belum dilakukan, ataupun melakukan, mungkin ada yang memiliki saran untuk melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tugas video kalian, dan melanjutkan materi tadi. Mungkin cukup itu kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan semoga apa yang kita pelajari bersama itu bermanfaat. Tiada langkah yang besar tanpa langkah kecil. Tak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Maka kita harus melakukan langkah-langkah kecil lebih dahulu, karena langkah kecil tersebut sangat menentukan langkah kita selanjutnya. Dan tanpa adanya kesulitan seperti pandemi sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa untuk mengembangkan diri kita dan juga mengembangkan kecakapan hidup kita. Sekian dari Ibu, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.